Bermula dari menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor atau IPB, Arif muda ingin merasakan suasana baru yang berbeda dari kota asalnya, Malang, Jawa Timur. Arif Budiono kelahiran 5 Maret 1964 ini menginjakkan kaki pertama kali di kota Bogor pada tahun 1982 saat Gunung Galunggung meletus. Arif mengisahkan tahun pertama menjalani masa studi di tingkat persiapan bersama atau TPB-IPB ternyata sungguh mengasyikkan dan penuh tantangan. Bertemu, berkawan, dan berkompetisi dengan pelajar terbaik dari seluruh Indonesia merupakan pengalaman tersendiri yang sangat berbeda dengan masa SMA di Kota Malang. Setelah menyelesaikan masa TPB, Arif masuk Fakultas Kedokteran Hewan atau FKH. Baginya, pilihan masuk ke FKH sudah sesuai dengan keinginan hatinya. Ia berpikir, jika sudah nyemplung, maka harus basah saja sekalian. Tipikal Arif yang tak mau hanya sekedar kuliah, di kemudian hari ia aktif di berbagai kegiatan mahasiswa. Kelak, pengalamannya dalam berorganisasi di kampus terbawa saat sudah berkarir profesional sebagai pakar embriolog. Arif merasa ada keunikan tersendiri dari kuliah di FKH, karena terjadi interaksi antara manusia dengan hewan. Bahkan menurutnya, penelitian bedah hewan itu menjadi tantangan tersendiri, seperti penelitian tentang bedah ginjal pada anjing yang ternyata tidak mudah. Sangat memacu adrenalin. Apakah hewan yang dibedah itu akan sembuh atau sebaliknya justru mati? Namun, semua itu berhasil dilaluinya dengan baik, hingga akhirnya Arif lulus dari IPB pada tahun 1987. Arif yang tergolong cerdas tidak kesulitan untuk mencari pekerjaan. Setelah ia lulus mendapat tawaran untuk riset embriologi. Hanya saja, ia tidak begitu saja menerima tawaran itu, karena berharap dengan pilihan yang lain. Ia ragu dan bimbang jika harus berprofesi menjadi peneliti. Dengan pertimbangan matang, termasuk meminta restu kedua orang tuanya, tawaran itu akhirnya diterima. Rupanya keraguan itu terjawab. Masa-masa awal Arif berkarir sebagai peneliti belum bisa dinikmatinya. Hingga pada 1991, Arif mendapatkan kesempatan untuk studi di Jepang. Namun, prosesnya tak langsung kuliah, melainkan bekerja di Laboratorium Bioteknologi Embriologi. Kesempatan kuliah di Jepang didapat dari program beasiswa Monbuso, di mana sebelumnya Arif berkesempatan mengikuti program Japan Society for Promotion of Science atau JSPS, visit ke beberapa universitas terkemuka di Tokyo, Kyoto, dan Shandai. Sampai di Jepang, Arif bertemu dengan Profesor Tatsuyuki Suzuki dari United Graduate School of Veterinary Science, Yamaguchi University. Saya ditanya, jika nanti kamu dapat kesempatan sekolah, kamu mau di universitas apa? Saya menjawab Yamaguchi. Justru jawaban saya itu ditertawakan, karena yang saya pilih merupakan universitas kecil. Profesor itu kembali bertanya, kenapa memilih Yamaguchi? Arif menjawab, karena Profesor Tatsuyuki Suzuki yang mengepalai di bidang Laboratorium Bioteknologi Embriologi di Yamaguchi. Selain bekerja di laboratorium, beliau juga banyak bekerja di lapangan, sehingga penelitian yang banyak dilakukan di dalam laboratorium segera diterapkan di lapangan. Ini yang membuat saya tertarik, karena kebiasaan di Indonesia, kalau sudah di laboratorium, maka kurang implementasi di lapangan. Tentu saja aplikasinya akan sulit. Sebaliknya, jika sudah bekerja di lapangan tanpa didukung laboratorium, maka akan kesulitan juga, ungkap Arif. Ada juga yang menyarankan agar Arif mengambil universitas besar sekelas Kyoto. Namun Arif tak bergeming, ia tetap pada keputusannya untuk belajar di Yamaguchi. Dari situlah perjalanan Arif sebagai pakar embriologi dimulai. Di universitas ini, Arif belajar tentang bayi tabung sapi. Risetnya adalah bagaimana memanfaatkan ovarium sapi yang sudah dipotong untuk produksi embrio. Tentu saja hal ini menjadi tantangannya. Ovarium dari sapi yang sudah dipotong tersebut, jika dibawa ke laboratorium, bisa dimanfaatkan sebagai sumber sel telur. Riset saya adalah bagaimana memanfaatkan ovarium sapi yang sudah dipotong itu untuk produksi embrio. Saya pikir tantangannya luar biasa. Sapi potong biasanya yang dicari dagingnya. Di Indonesia orang masih mencari kepala, kulit, dan lainnya untuk dikonsumsi, sedangkan ovariumnya tidak pernah dipikirkan.
Ternyata ovarium itu merupakan sumber sel telur yang jika dibawa ke laboratorium, sel telurnya bisa diaspirasi, dikoleksi, kemudian sel telurnya dimatangkan. Esok harinya dipertemukan dengan sperma dan terjadilah fertilisasi. Berkembang menjadi embrio. Embrio itu jika ditransfer ke induk sapi akan dilahirkan anak sapi atau pedet. Nah, ini kan sesuatu sekali. Dari hewan yang sudah mati bisa dihasilkan embrio dan berkembang menjadi pedet, ujar Arif. Dari sinilah ketertarikan itu muncul. Arif meneguhkan hatinya untuk belajar bioteknologi embriologi lebih serius lagi. Hanya saja masih ada yang menjanggal di hatinya. Alam pikirannya mengangkasa, angan-angannya terbang tak terbatas. Dan tiba-tiba saja ia membayangkan bagaimana jika teknologi tersebut bisa diterapkan pada manusia untuk membantu pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan. Hampir setiap minggu Arif pergi ke rumah potong hewan atau RPH, hanya untuk mengambil ovarium sapi yang telah dipotong. Dari ovarium yang dipungut setiap pekan, bisa didapatkan sekitar 300 sel telur. Dari 300 sel telur yang diperoleh, bisa didapatkan sekitar 60 embrio yang bisa ditransfer kembali ke sapi. Muncul persoalan, sapi-sapi dari hasil proses pembiakan di laboratorium ditolak oleh warga Jepang sebagai bibit unggul karena dianggap sebagai sapi afkir yang tidak mempunyai silsilah keturunan yang jelas. Pernah suatu ketika ditawarkan kepada sejawatnya yang sedang visit ke Jepang untuk bisa membawa embrio-embrio sapi afkir tersebut dibawa ke Indonesia, mengingat kualitas sapi afkir di Jepang masih relatif lebih tinggi daripada sapi-sapi yang ada di Indonesia. Saya menemui Sensei. Apakah boleh embrio sapi hasil bayi tabung saya bawa ke Indonesia? Sensei membolehkan. Arif mempersilahkan rekannya untuk membawa, asalkan dia yang mengurus sendiri semua perizinannya. Sayangnya embrio itu tidak berhasil dibawa masuk ke Indonesia karena masalah regulasi. Arif melanjutkan, secara normal satu embrio akan berkembang dan lahir menjadi seekor pedet. Pada kejadian kembar identik, satu sel telur yang dibuahi satu sperma berkembang dan membelah menjadi dua embrio yang sama, dan masing-masing dapat berkembang menjadi bayi yang sama persis. Kejadian kembar identik tersebut dapat ditiru dan dilakukan di laboratorium dengan memotong embrio menjadi dua embrio paruh. Embrio paruh tersebut jika ditransfer ke sapi akan menghasilkan dua pedet yang sama secara genetik. Arif mulai berpikir, jika embrio bisa dibelah sebelum ditransfer, semisal satu pedet harganya 4 juta, lalu dapat 2 pedet, maka dapat 8 juta. Tentu bisa diperkirakan berapa keuntungan yang didapat. In vitro fertilization yang Arif lakukan pada akhirnya menjadi sesuatu yang aplikatif dan mendapat apresiasi dari kalangan peneliti di Jepang. Seperti kebiasaan warga di sana, keberhasilan Arif dirayakan dengan party bersama Sensei dan teman-teman satu laboratorium. Setelah berhasil membelah embrio sapi menjadi 2, Arif mendapat tantangan lagi agar satu embrio bisa dibelah menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8, dan seterusnya. Tentu saja hal ini sejalan dengan apa yang ada di pikirannya. Hal seperti ini yang kata Arif membuat orang Jepang maju. Mereka tak pernah berhenti sekalipun sudah berhasil. Selalu terus berinovasi. Budaya seperti ini yang memengaruhinya untuk terus berinovasi. Kemudian diteruskan oleh peneliti-peneliti lainnya yang masih junior. Pada prinsipnya, sapi itu jika bunting waktunya 9 bulan. Dalam rangka menunggu hingga 9 bulan, ada teknologi lain yang Arif pelajari. Apakah sphinx di Mesir merupakan mitos? Ternyata kejadian tersebut dapat dijelaskan secara bioteknologi embrio melalui teknologi reproduksi embrio kimera. Contohnya adalah embrio sapi dengan embrio kerbau. Karena mirip, itu bisa digabungkan. Namun saat itu Arif tidak menyatukan dua spesies yang berbeda. Justru ia menggabungkan dua embrio sapi yang berbeda jenis, yakni persilangan sapi Wagyu dan sapi perah yang digabungkan atau agregasi dengan persilangan sapi Japanese Red dengan Limousin. Harapannya, jika kedua embrio tersebut berkembang dan berhasil lahir, akan dihasilkan sapi hasil gabungan yang mempunyai sekaligus 4 keturunan sapi yang berbeda, yaitu Wagyu, FH, Japanese Red, dan Limousin. Setelah melalui masa kebuntingan selama 9 bulan, lahirlah sapi Kimera
yang secara fenotip membawa 4 sifat keturunan tetuanya. Sapi belang, hitam, putih, merah, dan coklat. Keberhasilan riset ini banyak diapresiasi peneliti lain, namun ada juga yang menentang. Arif diultimatum agar jangan aneh-aneh menggabungkan 2 embrio berbeda secara sembarangan. Pada kesempatan lain, Arif mencoba berpikir mengenai peran sperma saat proses pembuahan. Berdasarkan literatur yang ada, Arif mencoba untuk menggabungkan sel telur tanpa dibuahi oleh sperma. Fungsi sperma selama proses pembuahan diganti dengan bahan kimia berupa etanol dan sitokalasin. Setelah mengalami beberapa kegagalan, akhirnya Arif berhasil mengembangkan sel telur tersebut dan berkembang secara in vitro tanpa dibuahi oleh sperma. Dalam istilah kedokteran, embrio disebut parthenogenesis atau berkembang tanpa sperma. Hasil penelitian tersebut saya laporkan ke sensei. Tetapi sensei mengatakan kemungkinannya jika selama proses perkembangan tercampur dengan sperma. Saya mencoba mengulangi proses tersebut selama 1 minggu. Saya sama sekali tidak melakukan penelitian menggunakan sperma seperti pada bayi tabung sapi. Hasilnya, sel telur tersebut membelah tanpa proses pembuahan oleh sperma. Ini yang bikin kaget, sampai-sampai menjadi dilema di Jepang. Koran terkemuka di Jepang, Yomiuri Shimbun, sampai menampilkan headline, "Berbahagialah wanita karir, tidak perlu punya suami, bisa punya anak." Headline ini bikin gempar, padahal Arif hanya berpikir penelitian tersebut dilakukan pada sapi dengan harapan bisa mendapatkan keturunan yang sama dengan induknya karena tidak ada intervensi dari sperma. Ini cita-citanya. Namun, orang Jepang berpikir sapi itu merupakan mamalia tingkat tinggi, sehingga jika metode ini berhasil, maka dengan metode yang sama bisa diaplikasikan pada manusia. Saya dikritik oleh dokter-dokter medis di sana. Saya diminta untuk menghentikan riset itu, karena mereka pikir dengan headline di Yomiuri Shimbun, saya telah dianggap melanggar etika. Sampai pada tahap embrio sapi berhasil, tetapi ketika sudah ditransfer ternyata gagal. Usut punya usut, ada gen tertentu yang menyebabkan embrio tanpa sperma bisa terus mempertahankan proses kebuntingan hingga lahir. Karena tidak berhasil secara saintifik, maka Arif pun kecewa. Namun di balik kegagalan itu ada hikmahnya. Coba kalau berhasil, tentunya kehadiran laki-laki menjadi tidak diperlukan lagi. Bayi tabung pertama. Hari berganti, bulan berganti, dan tahun berganti. Tanpa dirasa, 5 tahun sudah Arif berada di Jepang. Ia telah menyelesaikan studi di Yamaguchi dan menyandang gelar Doctor of Philosophy, PhD dari United Graduate School of Veterinary Science, Yamaguchi University. Sudah banyak yang dilakukan dalam dunia riset bioteknologi embrio di sana. Sebelum studinya selesai, Arif juga sempat bekerja di laboratorium sebuah klinik infertilitas di Fukuoka. Ketika sudah selesai dan hendak berpamitan, Suzuki Sensei menawarkan tetap bertahan di Jepang. Sensei bertanya, jika kembali ke Indonesia apa yang akan dilakukan? Kata Sensei tidak akan banyak berkembang. Sensei mengatakan seperti itu bukan tanpa alasan, karena dia pernah ke Indonesia dan tahu seperti apa perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya diminta untuk mengikuti program postdoktoral. Disinilah awal saya terlibat langsung dalam program bayi tabung pada manusia. Berbeda dengan apa yang dilakukan pada sapi, untuk embrio pada manusia, Arif mengaku tidak mungkin melakukan parthenogenesis. Pada saat melakukan praktek pada sapi, embrio dibelah dan ditusuk. Ia pun tak merasakan apa-apa, namun ia membayangkan tidak mungkin jika hal itu pada embrio manusia yang secara etika pun tidak diperkenankan. Pernah suatu hari saya dipanggil oleh suster yang bekerja di klinik yang sama. Arif Sensei, Anda sibuk atau tidak? Waktu itu saya sedang di laboratorium. Saya menghampiri suster itu dan bertanya ada apa. Suster meminta Arif agar keluar sebentar. Suster itu sedang menggendong bayi, usianya sekitar 4 bulan. Suster menawarkan Arif untuk menggendong bayi itu. Dalam hatinya bergumam, bayinya lucu dan anteng saat digendong. Suster lalu bertanya, bagaimana perasaan saya menggendong bayi itu? Saya menjawab senang sekali karena saya memang senang-senang dengan anak kecil.
Saya balik bertanya ke suster, kenapa bertanya demikian? Suster mengatakan, bayi yang saya gendong lahir dari klinik kita dan yang mengerjakan adalah Arif Sensei. Arif terkejut sekaligus takjub. Ia tak bisa berkata apa-apa, perasaannya berkecamuk antara menjadi sombong dan mengakui kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kaget, subhanallah, ada dua hal saat itu di pikiran saya. Bisa saja saya sombong, itu sebagai karya saya, tetapi saya berpikir subhanallah, dengan teknologi yang biasa saya kerjakan ternyata bisa membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Saya bersyukur sekali. Arif meminta suster untuk mencarikan kamera. Tahun 1996 sampai 1997 belum ada handphone. Bisa langsung foto terus diupload. Jadi masih mencari kamera dan sampai sekarang fotonya masih ia simpan. Arif pun senang bisa membantu orang lain. Di klinik itu, Arif melakukan riset dengan teknologi intrasitoplasmic sperm injection atau ICSI yang digunakan di bidang kedokteran di Belgia pada tahun 1991. Teknologi ini hanya membutuhkan satu sperma saja untuk bisa membuahi sel telur. Sperma ditangkap menggunakan jarum, lalu ditusukkan ke sel telur dan berhasil berkembang. Setelahnya, hingga saat ini sudah ada sekitar 5.000 bayi tabung yang lahir dari proses fertilisasi yang Arif lakukan bersama tim Indonesia. Arif terus merasa bersyukur jika ada pasien di WhatsApp atau telepon dari suster yang menggambarkan pasiennya hamil. Dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya membuat passion saya semakin menguat. Arif berkesimpulan jika ada pasangan suami istri selama 1 tahun belum mempunyai anak, keduanya harus dicek. Sejak awal sudah saya sampaikan, saya menggunakan teknologi di sapi itu untuk keberhasilan di manusia. Sampai pada suatu waktu, tepatnya pada 1997, diselenggarakan pertemuan Asosiasi Bayi Tabung Internasional di Boston, Amerika Serikat. Pada pertemuan itu, Arif bersama tim peneliti dari Fukuoka, yakni Takeshi Kuramoto, Akiyoshi Egashira, Mutsuro Moteishi, Michihiro Sugioka, dan Kimiko Fukuda mempresentasikan hasil risetnya. Pertemuan itu ternyata juga dihadiri oleh peneliti asal Indonesia yang ada di berbagai negara. Pada saat rekan-rekan sesama peneliti dari Indonesia membaca laporan penelitiannya, tertera nama Arif Budiono. Mereka berkesimpulan tidak mungkin Arif Budiono orang Jepang, pastinya orang Jawa yang sedang belajar di Jepang. Pada saat makan siang, kami bertemu. Mereka tersenyum melihat wajah saya yang khas orang Jawa. Dalam momentum itulah dibahas untuk mencetuskan pionir bayi tabung di Indonesia. Mas Arif, kita butuh orang-orang seperti Anda. Karena di Indonesia, kalaupun ada tentu belum banyak. Kata Arif menirukan ucapan salah satu dari mereka yang baru pulang dari Belgia dan belum punya partner untuk bayi tabung di Indonesia. Mereka berpesan, Mas Arif, kalau sudah pulang ke Indonesia, hubungi saya ya. Kira-kira seperti itu yang dikatakan. Sekembalinya ke tanah air, Arif memenuhi janjinya untuk menghubungi mereka. Di Indonesia ternyata banyak sekali kasus infertilitas atau kasus sulit memiliki keturunan. Dari 10 pasien yang konsultasi ke dokter, ada 2-4 orang yang mengalami infertilitas. Problemnya adalah masyarakat di Indonesia masih tabu jika berbicara masalah infertilitas. Akibatnya tidak terdeteksi berapa banyak pasien yang dalam kondisi seperti itu. Sejurus waktu, dengan adanya media sosial, semuanya menjadi lebih terbuka. Infertilisasi yang awalnya tabu justru menjadi topik pembicaraan yang hangat dan terbuka. Saya bergabung dengan Marula IVF di Jakarta yang telah mereka dirikan sebelum saya pulang ke Indonesia. Arif mengatakan, dalam sehari, klinik Marula IVF Jakarta menangani hingga 10 pasien, sedangkan dalam sebulan menangani bayi tabung sekitar 250-300 pasien. Mereka bukan datang hanya untuk konsultasi, tetapi benar-benar datang untuk mengikuti program bayi tabung. Saya sendiri diberi tanggung jawab untuk mengembangkan laboratorium embriologi, sementara untuk tanggung jawab pasien adalah dokter Objin, sehingga saya tidak ketemu langsung dengan pasien. Menurut Arif, setelah dokter mendapat sel telur dan sperma, proses selanjutnya menjadi tanggung jawab dirinya dan tim embriologis. Saya membangun tim embriologis. Tim ini anggotanya tidak harus dokter, namun bisa ahli biologi,
bisa dokter hewan, namun tetap tidak bisa bekerja sendiri karena harus berdampingan dengan dokter. Keberhasilannya bukan main. Dengan teknologi-teknologi yang dulu saya lakukan di hewan, maka dengan teknologi terkini yang semakin maju membuat keberhasilan menjadi lebih baik. Hal ini karena latar belakangnya sebagai ahli embriologi sewaktu kuliah dan membantu mengembangkan klinik di Fukuoka, pulang ke Indonesia seperti ini kondisinya lebih banyak kasusnya. Arif tak menampik, IPB telah membesarkan namanya. Ia pun tetap pada dedikasinya sebagai pengajar di FKH IPB. Pada ajang penghargaan Anugerah Alumni IPB University 2021, namanya masuk nominasi dalam kategori Alumni Akademisi atau Peneliti. Teman-teman, cerita tadi adalah cerita inspiratif yang saya baca dari buku yang saya dapatkan dari Profesor Arif Budiono. Buku ini berisi tentang kisah-kisah sukses, kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh termasuk Profesor Arif Budiono. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya bacakan bisa menginspirasi kita semua dan semoga kedepannya kita bisa melakukan atau memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan untuk kebermanfaatan seluruh umat manusia. Terima kasih, saya Ujang Sunandar. Ini adalah Belajar Ngomong episode 10.